Shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Melalui kesempatan ini, saya mau sharing mengenai pengalaman pribadi saya bersama Tuhan Yesus dalam masa-masa sulit, khususnya dalam kondisi pandemik. Sebelum tahun 2020, selama 5 tahun terakhir, saya bekerja sebagai sales manager di salah satu perusahaan. Dan selain itu, saya jalani profesi sebagai agen insurans dan agen properti. Tapi pada Agustus 2019, saya terpaksa harus ambil keputusan untuk resign. Sehubungan dengan usia sudah memasuki usia pensiun. Maka otomatis per 1 Desember saya mengalami beberapa hal. 1, kehilangan income tetap yang cukup lumayan. 2, cara manusia pasti saya khawatir dan takut bagaimana biaya hidup saya setelah 6 bulan ke depan. Perubahan kebiasaan hidup yang biasa sibuk, sekarang harus pandai-pandai manage waktu untuk kedua profesi saya ini. Maka dengan modal uang jasa dan hasil penjualan properti 2019, saya menjalankan satu usaha madu dengan sistem reseller. Dengan satu harapan 2020 harus lebih baik dari sebelumnya. Tapi tak disangka tahun 2020 dari awal sampai sekarang, semua kejadian banyak banget, memprihatinkan sekali dan sangat berdampak pada usaha dan kehidupan semua orang, termasuk usaha saya. Gimana dengan usaha saya, apa mungkin masih bisa berjalan? Saat awal pandemik bulan Maret, saya takut dan khawatir hadapi semua ini. Semua ini terjadi di luar pikiran saya. Saya bisa datang kepada Tuhan, mohon kekuatan, hikmat, semangat untuk berjuang dalam kondisi pandemik. Akhirnya, pada suatu hari, saya membaca firman Tuhan, saya temukan perintah Tuhan dalam Yosua 1 begitu menguatkan saya. Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, karena akulah Allah yang menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bertindaklah hati-hati sesuai firman-Nya, dan jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Itulah yang menguatkan saya, dan karena di dalamnya ada janji Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau, dan aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan membuat engkau beruntung. Itulah yang menguatkan saya, walaupun orang di sekitar saya berpendapat dan berkomentar, mana mungkin orang beli polis asuransi apalagi properti dalam kondisi pandemik. Buat makan aja susah. Dan pergumulan saya menghadapi kondisi yang sulit ini, saya hanya dapat datang berdoa mohon pertolongan Tuhan. Akhirnya saya mendapatkan jawaban Tuhan yang luar biasa. Penjualan madu dari Maret sampai Juli terus meningkat. Akhirnya menjadi berkat bagi saya dan teman-teman reseller saya. Dan penjualan madu yang meningkat otomatis butuh modal yang cukup besar. Tapi Tuhan tidak membiarkan saya sendiri. Dia kirim seorang sahabat rohani untuk support modal dalam penjualan madu saya. Di bulan Juni saya melihat kondisi pandemik yang tidak ada tanda-tanda membaik. Saya mulai khawatir untuk biaya hidup saya 6 bulan ke depan. Tidak mungkin bisa bertahan hanya dengan jual madu. Ternyata Tuhan tidak membiarkan saya sendiri. Dia kirim seorang sahabat yang menguatkan saya, menghibur saya di kondisi sulit dan khawatir ini. Dalam kondisi sulit, saya mohon agar Tuhan berkenan memberi satu kesempatan closing satu properti di bulan Juli, supaya kebutuhan hidup saya dan keluarga bisa tercukupi. Ternyata jawaban Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia selalu menyediakan apa yang dibutuhkan anak-anaknya tepat pada waktunya. Bukan closing satu properti, tapi dia beri saya closing 2 properti di Juli dan Agustus. Dengan apa yang saya alami, saya yakin di luar sana begitu banyak orang membutuhkan kasih Tuhan. Banyak orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kehilangan pengharapan. Saya diingatkan oleh Tuhan bahwa selain saya harus taat firman-Nya, saya memperkatakan atau kabarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan firman-Nya saya bisa menyatakan kasih Tuhan, memberi semangat kepada orang dalam kondisi pandemik ini. Hai teman-teman, dalam kondisi sulit apapun, ingatlah hanya Tuhan jadi sandaran dan kekuatan kita. Karena Dia yang memegang kendali hidup kita. Cukup kita berpegang terus janji dan taat lakukan perintah-Nya. Maka kita akan dapat melihat perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Enggak ada yang perkara yang terlalu besar yang Dia tidak dapat selesaikan. Dan tidak ada hal yang terlalu kecil yang tidak kelihatan olehnya. Sahabatku, tetap semangat. Fear not, there's hope.